belanja. Nah, itu kan tinggal itu ya, yang gaji dan tunjangan tinggal kita edit, habis itu hitung gaji. Nah, waktu saya mau hitung gaji itu nggak bisa Pak, tulisannya malah data pegawai belum ada. Padahal saya udah ngisi 8 pegawai itu sudah Pak. dicontreng semua? Udah dicontreng semua, isinya udah lengkap semua. Bisa di share screen aplikasinya supaya bisa kita lihat dalamnya seperti apa. Oh ya. Pak, ini kelihatan ya? Belum. Oke, keluar dulu, batal dulu aja, Rifani. Masuk ke belanja pegawai dulu. Karena yang kita ambilkan di sana ya. Oh, belanja pegawai ya. Iya, belanja pegawainya. Ini yang diisi Rifani tahun berapa ini? Tahun berapa ya Pak? 2019? Enggak, yang diisi 2019. Iya. Oke. Nah, ini coba coba cek satu dulu aja nih, Rifani Setiawan. Iya. Perhatikan TMT golongan dengan TMT KGB. Ini saya ngarang semua Pak. Iya, betul, ngarang apa-apa. Saya tahu Rifani ahli mengarang. Tapi mengarangnya harus tetap masuk akal. Kenapa? Karena kita sedang berbicara tahun 2019. Rifani sudah yakin tahun 2022 nanti. Yang diisi adalah tahun sebelum tahun perencanaan. Kapan terakhir kita naik gaji? Kapan terakhir kita naik golongan? Kapan terakhir naik KGB? Jadi tidak boleh lebih dari tahun 2019. Maksimal tahun 2018. Oh, jadi gimana Pak ini? Jadi ya diganti aja. Misalnya TMT golongan sama TMT KGB-nya tanggalnya tetap, tapi itu diganti tahun 2018 semua dua-duanya. Oh, 18 semua. Iya, karena yang dipakai Rifani kan tahun 2019 ya ini ya, seolah-olah ya. Iya. Oh gitu. Soalnya saya semua tanggalnya sama Pak. Jadi mungkin ini saya yang error. Nah, coba diubah dulu semua ya. Nanti coba lagi. Kalau tidak bisa juga kita diskusikan lagi. Ini saya stop ya Pak. Ya. Ya. Ini saya stop. Stop screen ya. Nanti sambil dicoba. Ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain yang mungkin ada masalah juga. Ya, yang lain gimana selain Rifani? Mbak Iwan sudah bisa? Sudah mencoba? Belum sih Pak, karena waktu itu lagi sibuk juga. Nanti saya coba Pak. Ya. Jadi Pak, kesibukan aktivitas di kampus memang hal yang penting. Itu akan membantu ketika bekerja ke seseorang yang aktif di kampus. Tapi jangan lupa jangan terlalu aktif. Saya punya pengalaman kakak kelas persis, dia adalah koordinator angkatan, sangat aktif sekali. Tapi karena keaktifannya dia lupa, dia punya tugas utama belajar. Akhirnya DO. Saya tidak ingin terjadi ke Mbak Iwan. Saya tidak pernah takuti, tapi ini mengingatkan Mbak Iwan aja ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Tetap tugas utama adalah belajar. Jadi jangan sampai ketika misalnya dapat tugas dari senior atau teman lain yang kebetulan Mbak Iwan merasa kalau saya laksanakan tugas ini, ada tugas kuliah yang tidak bisa saya kerjakan. Saya akan tertinggal. Sampaikan aja. Karena sama-sama udah tahu kok, kelas pun udah tahu sendiri, udah tahu bahwa tugas utama kita belajar, kita di sini berjuang supaya jangan sampai DO. Tapi kita tetap harus aktif di kampus. Oke, nanti dicoba ya, Mbak Iwan. Kalau tidak ada, silahkan tanya saya atau bisa ya, lewat BK. Oh ini, Bang Wedi. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Pak, mau nanya ya Pak. Silakan. Itu untuk tahunnya emang nggak bisa diubah ya Pak? Kemarin maksudnya? Itu kan 2019 default itu Pak. Waktu saya mau coba ubah kayak ke 2020 atau 2021, dia nggak bisa Pak. Otomatis dari balik ke 2019. Utility perlu ubah tahun anggaran dulu. Utility ya Pak? Ya, ada tahun anggaran, bisa coba diubah di sini. Ada tidak utility? Saya mohon maaf, kebetulan laptop saya yang ada aplikasi RKL ini bermasalah, tidak bisa dipakai, sehingga saya pakai laptop yang kebetulan tidak bisa untuk aplikasi RKL. Jadi saya seperti tambal ban online, hanya menjelaskan. Tambal ban harusnya diginikan, ini ganti nih toplos, nih cemplungin di air, tapi tidak bisa mempraktekkan langsung. Karena saya minta tolong teman ada masalah, silakan share screen, nanti saya lihat. Kalau memang kesulitan, betul-betul nggak bisa juga, kirim backup datanya saya, nanti coba saya buka. Saya cari komputer lain,
Saya buka di situ atau saya pakai komputer kantor nanti mungkin hari besok atau Senin pas saya kantor. Nggak ada Pak menu ubah tahun anggaran. Dan ada di referensi. Boleh di share screen, Rafif? Oh iya, sebentar Pak. Oke. Nah itu tahun anggaran. Nah, tinggal tambah aja. Klik. Kalau mau bawahnya tambah bawah, terus tambah lagi sesuai kebutuhan kita aja. Oke, bisa ya? Iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan diturunkan lagi giliran teman-teman yang lain yang belum bisa, yang masih ada masalah. Nah, yang lain gimana? BK aman? Aman ya? Aman, Pak. Kalau tidak aman, anggap aja aman. Izin bertanya. Silakan. Kalau misal lokasi kantornya saya setting A, tapi kenapa pas daftar gajinya KPPN-nya kota B ya, Pak? Lokasinya kota A, KPPN-nya kota B. Kantor bayarnya dilihat dulu juga. Di situ ada kalau tidak salah kantor bayar. Coba maksudnya seperti apa? Ini siapa tadi yang tanya ya? Almira, Pak. Oke, Almira coba di share screen. Ini Pak, saya kan kantornya kota Tangerang. Oke. KPPN-nya kenapa Semarang ya Pak? Kenapa KPPN-nya kota Semarang? Karena Politeknik Pekerjaan Umum sebenarnya adanya di Semarang, bukan di Tangerang. Tapi ininya bisa diubah berarti ya Pak? Maksudnya? Iya, yang seharusnya diubah adalah lokasi satkernya. Iya, betul. Bukan ya, lokasi. Kantor bayar sudah melekat, itu ada peraturan Menteri Keuangan yang Menteri Keuangannya untuk menetapkan satker mana, kantor bayarnya mana, kita tidak bisa mengubah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada lagi. Lagi, kalau tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya. Nanti kalau masih ada, silakan di ini ya, dicatat. Kemudian kalau masih ada masalah-masalah, kalau nanti kita masih ada waktu, setelah ini kita diskusikan. Kalau waktu kita tidak keburu lagi, silakan nanti dikumpulkan di BK. BK nanti tolong diinventarisir masalah teman-teman apa saja, kemudian disampaikan ke saya. Nanti saya akan coba jawab. Kalau saya tidak bisa jawab juga, nanti saya sampaikan ke Pak Didi yang menyusun aplikasi RKK ini setelah Pak Irwan pindah ke PKN STAN. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan mencoba menginput, kalau kemarin belanja pegawai sudah, sekarang yang non belanja pegawai. Materinya ada di LMS, datanya. Hal yang harus diperhatikan di situ nanti ketika kalian menginput adalah yang pertama, ada beberapa komponen-komponen biaya yang menggunakan standar biaya masukan. Gunakan fasilitas SPM itu. Ada yang memang tidak ada, tidak usah, karena memang di SPM tidak ada. Yang kedua, nanti kalian setelah selesai semua, kalian akan diminta mencetak kertas kerja dan RKA. Itu ada di menu belanja. Nanti kalian buka menu belanja, menu RKKL. Di menu RKKL nanti di bawah ada menu kertas kerja dan ada menu RKA. Klik di kertas kerjanya itu, nanti data kalian isi dulu di situ, siapa penandatangannya, lokasinya di mana, tanggal berapa ditandatangani, ditetapkan. Nanti kalian cetak sampai lengkap dengan menggunakan PDF. Nanti bisa dikoordinasikan oleh BK, nanti BK sampaikan ke saya kalau sudah lengkap. Yang kedua, RKA-nya juga sama. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian melakukan pencetakan, setelah kalian mengisi selesai form belanja, kemudian juga dari belanja pegawainya sudah dimigrasikan ke situ, ke pembelanjanya. Pertama, kalian harus melakukan validasi data dulu. Biasanya, ketika validasi data dilakukan, ada 3 yang pas. Sering keluar kalau kita kelupaan. Ada kode 0515253. Kalian masuk ke menu DIPA, di situ ada menu DIPA. Kemudian, yang pertama, atau kalau lebih mudah, minta tolong satu orang share screen yang sudah mencoba-coba mengisi, ada?
supaya agak gampang menjelaskannya, teman-teman juga tidak hanya sekedar membayangkan. BK minta tolong, BK punya BK coba, atau yang lain? Ada yang mau coba? Nanti saya pandu ya. Silakan. Mungkin teman-teman bisa bantu sebentar Pak, soalnya saya nggak bisa. Oke. Kemarin siapa ya yang nilai UTS-nya paling bagus? Saya lupa namanya. Carmila. Boleh Carmila coba. Kita lihat kemampuan keahliannya. Silakan Carmila. Ada Carmila di sini kan? Silakan, mana Carmila? Kita berbagi ilmu. Oke, nggak apa-apa. Keluar dulu Carmila. Keluar dari menu ini, maksudnya jangan keluar dari aplikasinya ya. Oke, masuk ke RKKL dulu. Mohon maaf, sebentar ke DIPA dulu. Ini yang harus dilakukan pasti. Klik DIPA. Kemudian di situ klik data rencana penarikan. Oke, pilih chapternya yang ada datanya. Belum ada ya datanya? Tadi kelihatannya belanja pegawai sudah diimport dari ini, belanja pegawai sudah diimport ke RKKL-nya. Oke. Oke, gaji dan tunjangan. Oke, diisi dulu itu KPJM-nya. Oke, disimpan. Nanti jangan lupa KPJM-nya diisi ya. Nah, kalau tidak nanti pagunya langsung ngedrop tahun berikutnya kalau tidak diisi. Simpan, sudah. Oke. Ya. Oke. Penarikan, klik penarikan. Oke, stop dulu sebentar. Saya jelaskan dulu. Untuk penarikan dana atau RPD, biasanya nanti muncul di halaman 3 DIPA. Ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buka KAK-nya, KAK atau TOR. Di situ biasanya ada time frame, timeline penyelesaian pekerjaan. Yang kalau bisa kita sebutkan ketika kita menyusun KAK kan ada 5W, 1H. Salah satu W-nya adalah when, kapan. Nah, itu adalah sebagai bahan untuk menyusun rencana penarikan dana. Pada bulan Januari, apa saja yang dilakukan, dikumpulkan KAK, kan per output kita buat. Itu lihat Januari apa saja, berapa dana yang dibutuhkan, kita hitung, kita masukkan di sini. Februari apa saja, terus dan seterusnya. Tetapi bisa jadi di situ ada masalah. Permasalahannya apa? Yang pertama, kondisinya adalah seperti kalian. Kalian tidak memegang KAK-nya untuk Poltek Kerjaan Umum, di LMS hanya tersedia data kertas kerja satkernya yang harus kalian input di aplikasi RKKL. Tidak ada data kapan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, bisa juga terjadi ketika menyusun KAK, ada kalanya penyusun KAK itu ngisi pelaksanaan kegiatannya itu time frame-nya tidak ada, tidak jelas, atau bahkan buatnya ngawur, asal diisi. Ketika kalian lihat, ini nggak make sense. Ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut, karena ini RPD harus diisi. Cara pertama, menggunakan penerawangan, ditembak kira-kira, tapi itu juga pasti akan sangat bermasalah. Cara kedua, ini adalah yang terbaik di antara yang terburuk, dengan menggunakan tren. Jadi aplikasi ini, aplikasi RKKL, sudah disediakan fasilitas untuk menganalisa penarikan dana dari tahun ke tahun. Trennya dari tahun ke tahun seperti apa, kemudian disimpulkan, nanti kalian tinggal klik di situ, otomatis data akan terisi sesuai tren dari tahun ke tahun. Caranya bagaimana? Silakan Carmila diklik yang ditanda panah grafik itu. Ya betul itu. Klik. Oke. Nah, data ini berasal dari tren dari tahun ke tahun. Trennya seperti apa? Kita juga tidak tahu. Tidak kelihatan di sini. Tapi nanti sebenarnya bisa di-trace. Tapi nanti aja itu, kita masuk sampai di sini aja dulu. Oh, ini sudah. Oke, keluar. Jadi tadi itu ya, saya RPD-nya ya.
Yang pertama, kalian bisa coba mengisi sendiri. Yang kedua, kalau kalian kebingungan menggunakan data trend itu. Balik ke Dipa lagi, Carmila. Oke, sekarang data KPA. Ini sudah, misalnya kan sudah tengah lagi. Nanti kalian kalau mau isi pendapatnya silakan ditambahkan. Oke, klik itu. Pilih. Ya, pilih. Nah, ini kalian isi dulu. Email yang sebenarnya adalah email yang dipergunakan untuk komunikasi Satker dengan Kementerian Keuangan. Utamanya nanti akan dipergunakan ketika kalian akan mengajukan revisi DIPA. Notifikasi, pengajuan akan lewat email ini semua. Silakan sekarang diisi, Carmila. Boleh dengan email sendiri, email masing-masing. Dalam prakteknya yang digunakan bukan email pribadi, tapi email resmi kantor ya. Yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Oke, untuk kantor pusat. Kemudian KPA aja, silakan kalian isi menggunakan nama kalian. Kalau Carmila berarti Carmila. Kemudian bendaharawannya, kalian isi teman satu kelompok kalian yang menurut kalian adalah paling pantas menjadi bendahara. Silakan dipilih salah satu. Oke, NPWP silakan diisi 999, yang paling terisi dulu. Ini yang realnya dipakai adalah NPWP bendahara. 9999 terus sampai habis. Oke, kebanyakan. Nah, pejabat tentang SPM juga kalian pilih salah satu teman kelompok kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, belum. Kalau sudah, simpan. Sudah, keluar. Silakan keluar dari menu ini. Karena keluar lagi. Dari menu. Ditutup dulu menu-menu yang terbuka, kita tutup dulu semua. Sekarang ke RKKL. Kita masuk ke validasi data dulu. Jadi setiap kita input data selesai, coba kita validasi dulu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam inputnya, tidak ada yang terlewatkan. Pilih yang belum valid aja. Klik yang kementeriannya diisi dulu. Kenapa? PUPR, unitnya, pengembangan SDM. Betul itu. Nanti satunya akan muncul di bawahnya. Betul, dipilih itu, diklik aja. Oke, nah ini sudah muncul. Tinggal proses. Kita tunggu sebentar. Oke, data valid. Ini luar biasa sekali. Jadi langsung valid. Nah, sebentar. Jangan diklik dulu. Mungkin ada kejadian kebetulan karena ini sudah beres semua, sudah valid semua datanya, tidak ada yang salah, tidak ada yang terlewatkan. Tapi bisa jadi nanti kalian akan menemui tidak seperti ini. Akan muncul semacam tabel. Tabel itu nanti kalian geser, scroll ke paling kanan, ada satu kolom yang isinya kode-kode. Itu adalah kode validasi. 051, 052, 053, ada 026, ada 071, pokoknya urut dari 001 terus sampai bawah. Kalau itu terjadi, ini silakan di-OK-kan dulu. Kalian buka, lihat kode validasi, klik dulu, lihat kode validasi di bawah. Iya, itu. Nah, ini adalah data, coba diperbesar. Di full page. Nah, ini adalah kode-kodenya. Ini kode-kode ketika terjadi permasalahan di aplikasi kalian, validasi, kalian lihat di sini. Masalahnya apa sih? Oh, ternyata misalnya 0020, kode output-nya double, ada double kode sub output. Misalnya, ini bug biasanya. Misalnya 026, coba ke bawah. Kode subkomponen tidak punya induk di komponen. Jadi kita klik komponen, komponennya belum merupakan.
051. Coba di halaman berikutnya lihatnya 051. Ya, sebelahnya pakai yang sebelahnya dulu. Nah, ini loncat kalau ini. Oke, nggak apa-apa. Oh, ya, ya dah. Bisa diperbesar, Carmila? Di zoom sedikit. Kalau besar kecil kan 100% lah. Ya, bisa lebih besar lagi. Nah, ini masih yang halaman pertama ya. Coba di klik halaman berikutnya. Nah, ya betul yang ini. Oke, kita lihat ke atas. Bentar. Biasanya ketika kita sudah merasa mengisi dengan benar, sering muncul kode 051, 052, 053. Kurang lebih seperti itu. 051 adalah KPA tadi yang data DIPA, 052 RPD-nya, 053 jumlah RPD tidak sama dengan Pagu RKA. Ketika ini akan muncul ketika kita isi secara manual, tidak menggunakan tren. Jumlah dari bulan Januari sampai Desember, jumlahnya tidak sama dengan Pagu yang kita input. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ini akan muncul di situ. Oke, silakan keluar, Carmila. Oke, keluar dari menu validasi. Tadi sudah aman, ya Carmila. Kembali ke menu RKA-KL. Kemudian coba ke rincian kertas kerja. Klik unit kerjanya. Oke, klik di situ. Nah, data yang sudah diinput akan masuk di sini sebagai kertas kerja. Coba diisi dulu. Judul laporannya silahkan di skip dulu, nggak apa-apa. Tempatnya diisi. Tadi Semarang ya kita. Semarang. Oke, penandatangannya dilihat, diklik. Oh, belum diisi ya kemarin. Nanti karena tolong diisi ya. Penandatangan di situ. Di kolom kolom penandatangan. Balik diisi bentar. Ini biar aja pakai hikmatullah aja dulu, nggak apa-apa. Yang bawah dulu. Oke, pakai itu. Klik. Oke, tayang. Coba ke bawah. Bisa diperbesar. Full page saja. Oke, ini adalah bentuk kertas kerja. Nanti RKA Chapter ini juga sama ya, dibuat seperti itu. Nah, kalau minggu 2 pertemuan yang lalu ya, 3 pertemuan yang lalu, kita sudah belajar menyusun kertas kerja dan RKA dengan menggunakan Excel. Sekarang nanti coba kalian bandingkan formatnya, sudah sesuai belum dengan yang ada di aplikasi ini. Maaf sebentar ya, ada pertemuan. Oke, coba ke bawah. Nah, ini kebetulan karena tadi belum isi ya, masih kepala kantor di DJA, nanti diganti ya Carmila ya, diisi kepala kantor atau direktur Politeknik Pekerjaan Umum Carmila. NIP-nya menggunakan NPM Carmila, tambahin akan 00 supaya genap sesuai dengan jumlah digit dalam NIP. Oke, silakan keluar di sini. Oke, keluar lagi. Sudah jelas ya, Carmila? Ini Carmila kok nggak ada suaranya ya? Gimana? Sudah jelas? Nanti perbaiki itu ya, Carmila ya. Halo, halo. Ya, sudah terdengar. Ya.
Sudah Pak, maaf terdengar. tadi ganti namanya gimana ya Pak? Ganti nama. Coba dari utility. Kanan. Oke. Output tulisnya. Coba di referensi kok utility. Di referensi maaf. Di referensi sebelahnya. Iya, penanda tangan. Klik di situ. Oke, tab rekam. NIP-nya isi NPM kita plus 000 sampai 18 digit. Oke, jabatannya isi Direktur Politeknik Pekerjaan Umum. Hapus. Direktur apa Pak? Politeknik Pekerjaan Umum. Tadi kan saat yang kita pakai Politeknik Pekerjaan Umum ya. Oke. Kota Semarang. Nah, Politeknik Pekerjaan Umum adanya di Semarang. Nama Carmila. Oke. Simpan. Jangan pejabat di JPB. Jadi direktur nggak boleh jadi pejabat di JPB. Oke, selesai dulu. Oke, balik tadi kalau mau merubah nama ke RKKL, kita coba dulu ya. Kemudian ke rincian kertas kerja Satker. Oke, unit kerjanya. Silakan. Oke, tadi silakan. Tadi kan yang bermasalah penandatangannya. Coba sudah muncul belum? Nah, itu sudah ada. Oke, tempatnya Semarang. Judul silakan mau pakai defaultnya atau mau diganti juga bisa. Sekarang ditayang dulu. Ke bawah. Sah, sudah. Carmila jadi Direktur Politeknik Pekerjaan Umum. Ya itu ya. Yang lain bagaimana? Ini nanti tugas goals yang kita inginkan dari praktik aplikasi RKL. Nanti kalau masih ada waktu, kita sampai ke DIPA. Tapi posisi sampai sini sudah bagus kalau bisa mengerjakan ini. Kemudian juga dengan, ini kan baru belanja pegawainya ya. Nanti tinggal ditambahi yang non belanja pegawainya. Oke, terima kasih Carmila. Silakan di stop share screen-nya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi tidak? Ini BK sudah menyiapkan breakout room-nya untuk per kelompok mengisi yang non belanja pegawainya. Mau tanya. Silakan terus Alina. Ini tuh masuk ke database database-nya apa? KKL nggak sih Pak? Atau cuma di komputer ini aja? Di komputer ini aja. Jadi ini masih kenapa saya menggunakan aplikasi RKL 2019? Karena aplikasi RKL 2019 adalah aplikasi RKKL yang paling stabil, yang bersifat standalone. Di 2020 ada juga, kalau kalian lihat itu, tapi setelah kita coba, masih banyak bug-nya dan agak bermasalah. Lebih stabil yang 2019 ini. Kalau dugaan saya, kenapa kok 2020 masih ada bug-nya? Itu karena 2020 ada masa transisi, kita masuk ke RKKL berbasis web. Ketika berbasis web, itu datanya udah masuk sana semua. Dan kenapa kalian menggunakan yang standalone ini? Ini supaya, kenapa ada menggunakan yang di Sakti atau Omspan? Ini supaya tidak terganggu data di server besar Kementerian Keuangan. Jadi aman. Kalau mau isi apapun juga, hapus-hapus juga aman. Paling yang hilang data kalian di komputer. Kan hapus sendiri ya, menangis sendiri. Tapi tidak berdampak apapun. Itu ya Almira ya. Rosalina kok Almira. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya Pak. Silakan. Kan kemarin tuh aku coba masukin layanannya tuh 8 layanan ya Pak. Tapi pas udah disimpan itu malah tetap muncul satu layanan ya. Itu kenapa Pak? Ya ada beberapa aplikasi yang bermasalah. Ini kemarin, ya ini ya.
Dia download aplikasinya dari link yang saya berikan atau dari yang beredar di pasaran, di grup. Di yang Bapak kasih, Pak. Saya kasih ya. Coba nanti dicoba dulu, di komponennya sudah diubah. Udah, Pak. Di output-nya, tapi tetap tidak bisa. Iya. Jadi sudah nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba dulu, kita coba inputnya dulu. Nanti dicatat permasalahan-permasalahan, jadi jangan sampai kita berhenti di satu titik, kemudian yang ke belakangnya tidak bisa kita kerjakan. Memang kendali aplikasi seperti itu, kadang ada yang bermasalah, ada yang jadi ketika di install di satu komputer lancar, tidak ada masalah. Begitu dengan metode yang sama di install komputer yang lain, suka ada masalah. Atau bisa juga karena kita ada yang terlewatkan. Tapi oke, itu kita skip aja dulu ya. Tia, dilanjutkan aja dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Maaf, Pak. Ini saya mau tanya. Pas udah selesai kayak tahap punya Karmila tadi yang udah tayang, terus itu kok nama pejabat penandatangannya kan nama saya sendiri. Nah, itu kok nggak ada ya, Pak? Padahal udah diisi. Coba dilihat lagi. Coba Rifani, bisa jadi tadi keklik yang pejabat DJPB-nya. Coba lihat ke ininya dulu aja, ke referensi. Ini tutup dulu. Masuk ke menu referensi. Iya, penandatangan. Bentar, ini saya tutup dulu ya. Iya, lebih baik ditutup dulu. Nanti kalau dibuka semua, cache memorinya nggak kuat, malah bermasalah lagi. Oke, Rifani Setiawan, diklik di situ. Klik bawah. Oke, jawabannya sudah semua. Simpan. Oke, selesai. Coba ini ditutup dulu. Nah, ini sorry. Kembali tadi yang RKKL maksudnya. RKKL, kemudian ke tadi. Nah, di kertas kerja. Coba. Oke, sudah kembali penandatangan coba di bawah. Itu ada. Oke, tayang. Oke, ke bawah. Loh, kaget kan, Pak? Nggak ada kan? Halaman berikutnya. Coba klik yang di sebelahnya, boleh. Nah, itu. Nggak jadi, Pak. Kayaknya saya yang error. Makasih, Pak. Gitu. Ya, siap. Yang penting bukan orangnya yang error. Kalau komputernya nggak apa-apa. Ya, yang lain? Ada lagi? Sudah semua ya? Kalau sudah, bergabung dulu sambil melanjutkan. Nanti kita selesai jam berapa, Rebecca? 13.10, Pak. 13.10 ya. 12.55 bergabung di room utama ya. Baik, Pak. Oke, silakan masing-masing bergabung ke kelompok masing-masing. Jangan sampai ada yang lupa kelompoknya di mana. Oke, silakan. Ini Awabek. Oke, kita kembali ke room utama. Bagaimana? Ada yang punya masalah, ada kendala setelah berdiskusi dengan kelompoknya? Izin Pak, saya ada kendala. Ya, gimana? Saya kayak punya Rifani tadi Pak, nggak muncul nama penanda tangannya. Nggak muncul penanda tangannya, coba bisa di share screen. Baik Pak. Oke, ke bawah. Coba. Muhammad Faliudin.
Iya, Pak. Ini yang non belanja pegawainya sudah di-input belum? Belum, Pak. Oke, nanti di-input dulu ya. Ini kita nggak apa-apa, ini coba ke bawah. Coba klik kan. Nah, ini, Pak. Oh, ini terpotong berarti ini. Masalah di aplikasinya. Oke, nanti coba di-input dulu. Semoga dengan di-input kan ini akan halamannya kan bergeser. Nanti bergeser, semoga nanti akan muncul. Nanti kalau tidak ketemu, tidak muncul juga, tolong datanya di backup, kirim ke saya ya. Iya. Nah, itu Mas saya, Pak, yang kemarin saya coba backup itu nggak bisa, Pak. Sudah validasi data belum? Oh, belum. Harus validasi Ya, validasi data dulu. dulu. Oh. Biasanya kalau ada masalah, itu tidak mau. Jadi nanti coba validasi data dulu sampai bersih. Tadi seperti punya Carmela tidak ada masalah, baru boleh di backup. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti kalau masih ada masalahnya silakan kontak saya atau bisa lewat BK juga ya. Siap, Pak. Yang lain? Kelompok kami masalah aplikasinya sih Pak. Loh. Pas mau masukin aplikasinya volume, kenapa? masukin volume, terus harga, mau pilih SBM kan Pak. Sudah ketemu mau pilih, nggak keluar Pak datanya. Malah ada yang kehapus gitu. Datanya malah kehapus. Sudah, ini kan kalian berkelompok. Sudah dicoba dengan ini, komputer orang lain dalam satu kelompok. Iya, kadang gitu juga Pak. Kalau gitu coba di backup dulu datanya supaya tidak hilang semua. Kemudian nanti kalian uninstall, hapus, dibersihkan, kemudian install ulang, pastikan installnya, perhatikan bahwa tidak ada notifikasi apapun, itu lancar, tidak ada masalah. Kalau memang muncul ada masalah, misal ada notifikasi error apa, itu lebih baik kalian cancel aja, diulangi lagi aja. Terus setelah itu, setelah aplikasi berhasil, pastikan di dalam folder yang sama, dalam satu folder, baik aplikasinya, DB-nya, database-nya, maupun runtime-nya dalam satu folder yang sama. Ini nanti kalian restore ke situ. Nanti ketika kalian backup, usahakan setelah di backup, yang ada nanti di folder RKK itu ada yang namanya folder backup data. Nah, backup datanya itu nanti kita kopikan dulu. File yang ada di situ, pindahkan ke folder yang lain, terserah folder apa, tapi di luar aplikasi, folder yang terkait dengan aplikasi RKL. Kemudian baru kalian uninstall, hapus foldernya, install ulang. Setelah aplikasinya bisa terbuka, kalian restore. Nanti kalian coba lagi ya. Nanti kalau tidak bisa juga, bisa kontak saya, menghubungi saya, atau bisa juga lewat Rebecca. Nanti kita lihat permasalahannya di mana. Kalau SBM kayak gitu kan Pak, tapi kalau buat manual gitu Pak, kayak masukin volume, harga satuan, terus itu bisa sih Pak. Sebentar, saya jadi ingat. Kalian pakai tahun berapa itu? 2019. 2019 ya? Oke, 2019 harusnya bisa. Mungkin bayangan saya tadi bermasalah karena menggunakan tahun 2021, sementara SBM yang ada itu SBM 2019. Coba kalian input aja dulu yang ada, nanti dicoba saran saya tadi itu. Kalau memang tidak bisa juga backup, kirim backup datanya ke saya lewat permasalahannya apa, backup datanya, file backupnya, saya lihat satu-satu masalahnya ada di mana. Ya, Putra ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Mau bertanya Pak. Ya, silakan. Yang nulis rekam detail itu emang nggak urut ya Pak jadinya? Kalau rekam detail. Ada urutan yang memang menjadi urutan by system, ada yang urutan yang kita yang mengurutkan. Ada dua hal. Oke, untuk sementara nggak urut nggak apa-apa dulu. Yang penting input dulu, inputnya yang penting urut sesuai urutan yang ada di mana? PDF itu. Jadi untuk yang non belanja pegawai juga harus sama, semua pegawai, semua mahasiswa harus sama. Ya. Nanti jumlah yang berbeda akan di belanja pegawai. Belanja pegawai saya yakin pasti tidak ada satupun yang sama karena masing-masing punya kreasi sendiri-sendiri. Dari pangkatnya, golongannya, kemudian masa kerjanya itu akan sangat mempengaruhi
besaran belanja pegawainya. Untuk belanja non pegawai harusnya sama semua, belanja pegawainya harusnya silakan, ayo dicoba ya, Rosalina. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Melanjutkan dari Rosalina itu, Pak, apa itu kan saya habis yang gaji dan tunjangan itu input operasional dan pemeliharaan kantor kan, Pak. Ya. Nah, itu munculnya langsung ke atasnya gaji dan tunjangan. Yang bawah, yang isi detailnya itu juga ngisinya itu malah ke bawah gitu, Pak. Jadi kayak bingung, yang satu ngisinya malah ke atas, yang satunya juga malah ke bawah gitu, Pak. Tapi nanti kalau di RK yang di rincian kertas kerja nanti yang operasional itu tetap di bawahnya gaji, tapi yang detailnya tetap nggak berubah gitu, Pak. Di kertas kerja berarti sudah benar ya? Iya, sudah benar. Oh, aja waktu input aja agak membingungkan nih urut-urutannya. Ya, gitu, Irfan. Iya, Pak. Oh, ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di input dulu aja. Kemudian juga posisi ketika memang kadang kita agak bingung, ada penginputan yang inputnya itu tadi saya sampaikan, yang urutannya sesuai kapan kita menginputnya, ada yang by system terurut sendiri. Jadi kita belakangan, kalau by system jadi sudah diatur oleh sistem, oleh aplikasi itu akan ditaruh di atas duluan, dia akan loncat ke atas duluan, ke atas. Nah, itu akan terlihat nanti ketika kita mencetak kertas kerja atau RKA. Ya, Irfan ya. Iya, Pak. Ada lagi? Yang lain tidak ada masalah? Kelompok 1 ada masalah? Tadi saya sama kayak yang punyanya si Udin itu sih, Pak. Pak Udin itu. Nggak ada Gimana? namanya di bahan tayang. Nggak ada namanya di bahan. Namanya terpotong di bawah itu ya, tidak muncul ya? Oke. Nanti bisa juga coba dilihat settingan kertasnya, apakah diganti menggunakan F4, jangan A4. Kalau A4 biasanya terpotong. Coba dicek juga nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kelompok 2? Kelompok 2 aman ya? Iya, Pak. Lagi mau masukin yang ini. Yang di LMS, Pak. Oh iya, tadi ini Winanda ya? Iya, Pak. Oke, kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Aman, Pak. Cuman yang belanjanan pegawainya belum sih. Oh, yang silakan dilanjutkan. Iya. Oke, kelompok 3, kelompok 4? Aman sih tadi kita, Pak. Oh, kelompok 4 PK ya? Wahyu tadi ada masalah nggak ya, Wahyu? Gimana Wahyu, ada masalah? Tadi udah ada error dikit, tapi waktu diulang udah bisa kok, Pak. Aman. Oke. Alhamdulillah, aman ya. Ini kelompok 3 ini ya? Kelompok 4 ya? Kelompok 5? Kelompok 5 aman? Putra tadi kelompok 5, Pak. Oh, tadi Putra ya, masalahnya yang Putra tadi itu ya, kelompok 5 ya. Oke. Kelompok 6? Saya, Pak, tadi. Oh, Cuma sama ya? ada di teman saya itu ngisinya sama kayak punya saya itu urut langsung, tapi nggak di kertas kerjanya, Pak. Jadi langsung urut di awal, dari awalnya. Sudah otomatis ya? Punya saya doang yang nggak urut. Agak bermasalah. Iya. Bisa jadi ada beberapa hal seperti itu bisa terjadi bukan karena aplikasinya, bisa juga terjadi masalah di cache memorinya. Jadi coba nanti dari luar itu Ctrl Shift del, cache memorinya dihapus, sehingga agak longgar dalam ketika aplikasi itu bekerja.
bisa terlalu penuh, macam-macam soal kalau aplikasi itu permasalahannya. Bisa juga dari aplikasinya itu ada sedikit masalah waktu install, terus jadi bermasalah. Tapi yang penting kertas kerjanya bisa betul ya. Tidak ada masalah ya kertas kerjanya, hanya waktu inputnya aja ya. Iya, Pak. Oke, nih Irfan kelompok berapa? 5 ya tadi ya? Kelompok 6, Pak. Oh, kelompok 6. Oke, kelompok 7? Pak, kalau untuk data tadi lokasi kantor dan NIP data pegawai memang tidak bisa diubah ya Pak? Harus rekam ulang? Ya, karena identifikasi dari sistem adalah NIP. Jadi kalau NIP-nya salah, ya rekam ulang dengan NIP yang baru. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini kelompok 7 ada lagi? Oke, kalau tidak ada nanti silahkan dilanjutkan di rumah. Nanti kalau sudah selesai, kalau ada masalah, tolong BK atau dikoordinir ya. Permasalahannya di mana, maksudnya apa, kalau perlu backup datanya sampaikan saya. Tapi di situ sudah ada catatan masalahnya di mana, masalahnya apa. Yang pertama itu kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan kertas kerja dan RKA-nya. Semoga namanya muncul semua di kolom penandatangan. Nanti kalau sudah selesai semua, sudah masuk ke semua, baru kita nanti sudah bisa, nggak ada masalah sampai kita cetak RKA dan kertas kerjanya. Setelah itu, kalau sudah semua, baru kita mencoba mencetak DIPA. Tapi mencetak DIPA mungkin tidak pada jam kuliah, karena materi aplikasi ini hanya 2 kali pertemuan. Pertemuan besok kita sudah mulai review dan penerapan KKL. Nanti untuk tugas saja itu. Oke, karena waktu sudah hampir habis, nanti saya tutup dulu. Kemudian Mbak Iwan masih ada? Masih ada tidak Mbak Iwan? Tidak ada kayaknya Pak. Mbak Iwan tadi izin ke saya Pak, katanya harus ngantar barang buat Bu Menteri. Oke, berarti Wahyu ya. Nanti itu Wahyu nanti tolong pimpin doa. Juga jangan lupa doa kita untuk Nadia dan orang tuanya. Semoga cepat diberikan kesembuhan dan dilancarkan, dimudahkan urusannya ya. Baik, silakan Wahyu dipimpin doa. Oke, mari teman-teman sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang didapat kita pada kuliah pada hari ini dapat bermanfaat, dan kita doakan juga semoga teman-teman kita yang sedang terkena musibah dikuatkan dan dimudahkan urusannya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Terima kasih Wahyu. Terima kasih teman-teman semua. Silakan nanti dilanjutkan.